Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, dengan menggunakan esensi darah avatar dewa asli untuk melawan serangan ledakan dari avatar abadi Juchi, akhirnya kekuatan avatar dewa asli merosot menjadi satu bintang, dan Xiaoyan juga memaksakan diri untuk membuka 108 pembuluh darah gunturnya. Tapi saat ini, kekuatan ledakan diri masih belum bisa melenyapkan Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan terlihat avatar Yonghe terpisah dari tubuhnya, melangkah keluar tanpa ragu dan bergegas ke udara. Saat hampir di udara, avatar Yonghe meluap dengan nafas yang keras dan seluruh tubuh mengembang dengan cepat di bawah tatapan semua orang. Dan tanpa ragu, itu langsung meledak. Dan avatar Yonghe berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang sedikit bingung menonton adegan ini. Avatar Yonghe tidak bergegas menuju Juchi, tetapi bergegas menuju kehampaan dan meledak. Semua orang tidak bisa mengerti, bahkan Jian Xiangyang tercengang, dan dia sama bingungnya. Sampai setelah ledakan dari avatar Yonghe, dia mendengar suara berderak dari udara. Dan cahaya bayangan yang tersembunyi di kehampaan muncul di kabut berdarah dari ledakan diri Yonghe. Ini adalah formasi awan tipis mengubah susunan langit dari istana dewa pemburu. Gumam Jian Xiangyang terkejut. Ini adalah jurus pembunuh terakhir Juchi. Dia ingin memanfaatkan ketidaksiapan Xiaoyan dan membunuh Xiaoyan dengan peledakan diri dan kekuatan formasi besar. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan telah melihatnya di mata dewanya. Jadi sebelum Juchi mengaktifkan formasi ini, lebih baik hancurkan dulu. Pada saat yang sama, bunga teratai dari kabut darah yang menutupi Xiaoyan mengeluarkan suara ledakan terakhir, dan kabut darah berubah menjadi garis darah seolah-olah ditampar dengan keras oleh telapak tangan ke atas dan ke bawah, dan semua kekuatan dicurahkan. Semua orang melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Kabut darah perlahan menghilang dan bayangan masih ada di dalamnya. Xiaoyan melangkah keluar pada saat ini. Lautan guntur muncul di belakangnya. Sosoknya langsung menyapu avatar yang tersisa dari dewa petarung yang ditinggalkan oleh Juchi. Dan sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan meninju. Tinju yang dibungkus oleh guntur mengandung kekuatan abadi yang menakutkan. Dan terlihat bahwa avatar dewa petarung sama sekali bukan lawan Xiaoyan, dan mereka dibunuh oleh Xiaoyan dalam sekejap tanpa kekuatan untuk melawan. Dengan jentikan jari, seberkas api keluar membakar daging dan jiwa avatar ini menjadi abu. Baru pada saat itulah mata Xiaoyan perlahan beralih ke Juchi yang sedang duduk bersila di ujung. Juchi yang duduk bersila tetap tidak bergerak, dan semua avatarnya terbunuh dalam pertempuran. Sekarang hanya Juchi sendiri yang tersisa. Selama Xiaoyan membunuh Juchi saat ini, dia akan memenangkan pertempuran ini. Anak ini benar-benar berhasil melewatinya. Dia dapat menahan 4 penghancuran diri langkah keabadian. Ini sungguh luar biasa. Jian Xiangyang memandang Xiaoyan yang berdiri di kehampaan yang dipenuhi guntur. Matanya penuh kecemerlangan. Meskipun dia tidak pernah terlalu optimis tentang Xiaoyan, tetapi pada saat ini ketika dia melihat Xiaoyan, sudut mulutnya telah naik sedikit di beberapa titik. Setelah pertempuran ini, dia mengubah pandangannya tentang Xiaoyan dan sepenuhnya mengenali kekuatan Xiaoyan. Jadi dia mengungkapkan emosi seperti itu. Tetapi jika menoleh untuk melihat permaisuri di atas tanduk naga, akan ditemukan bahwa tidak ada senyuman di wajah permaisuri, dan dia bahkan sedikit bermartabat. Suara Jian Xiangyang belum selesai sepenuhnya. Hanya untuk melihat guntur yang berkedip di tubuh Xiaoyan mulai mengamuk, dan garis-garis guntur hitam terus keluar dari tubuhnya.
Guntur hitam menembus tubuh Xiaoyan seperti rebung yang menembus tanah, dan seluruh tubuhnya tampak hancur, tertutup rapat oleh guntur hitam. Xiaoyan menyemprotkan beberapa suap darah, dan pada saat yang sama, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berani bergerak. Segera dia melihat api hitam naik dari bawah kakinya. Itu berubah menjadi lotus api yang menyelimuti sosok Xiaoyan. Keduanya pecundang, gumam permaisuri. Xiaoyan menderita kerugian besar, dan avatar dewa asli terpisah dari teratai api, lalu terbang menuju kehampaan di ujung tanpa ragu-ragu dan menghilang menjadi pelangi panjang. Xiaoyan duduk bersila di teratai api yang dipadatkan dari api yang tak bisa dipadamkan. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya yang hampir roboh. Untungnya dia memperoleh batang tubuh yang mulia. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan dari inti guntur void, karena dia dengan paksa membuka 108 pembuluh darah guntur, dan itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan bertahan dari semua serangan Juci, tetapi dia juga berakhir dengan luka parah, dan akhir cerita ini hampir persis sama dengan apa yang dilihat Xiaoyan di mata dewa. Vitalitas terus mengalir dari segala arah, dan seseorang segera menyadari ada sesuatu yang salah. Pasukan Istana Dewa Pemburu sudah mencari alasannya, tetapi pasukan berkobar di sisi lain tidak membuat kegelisahan dan bahkan mengirimkan vitalitas atas inisiatif mereka sendiri. Vitalitas ini mengalir ke arah Xiaoyan terus-menerus, dan Jian Xiang yang juga merasakan vitalitas agung yang muncul dari Xiaoyan. Pasukan berkobar tidak memiliki keluhan, bahkan jika tidak ada perintah dari permaisuri, mereka akan tetap melakukannya. Lagi pula, mereka semua adalah pasukan permaisuri, tidak ada orang idiot di sini. Vitalitas yang sangat besar terus diserap oleh tubuh Xiaoyan, tetapi saat vitalitas mengalir ke tubuh Xiaoyan, itu dihancurkan lagi. Yang perlu diperbaiki saat ini bukanlah tubuh Xiaoyan, tetapi 108 pembuluh darah guntur yang dia buka secara paksa. Mampu melihat pertempuran yang luar biasa. Aku akan memberimu energi puncak pedangku. Jian Xiang yang memadatkan jari-jarinya, dan energi pedang emas menyapu dari ujung jarinya, dan semua orang bisa melihat energi pedang yang mendominasi bergegas menuju Xiaoyan. Energi pedang emas langsung tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan, dan guntur yang dahsyat segera ditundukkan oleh tekanan pedang, dan tubuh fisik Xiaoyan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terbukti dengan sendirinya bahwa energi pedang Jian Xiang yang membantu Xiaoyan saat ini. Adapun permaisuri, dia tidak menghentikannya, juga tidak membantu Xiaoyan. Dia hanya memperhatikan Xiaoyan dalam diam. 108 pembuluh darah guntur tidak dapat lagi menghilang jika dibuka secara paksa. Jadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mengambil kesempatan ini untuk membiarkan tubuhnya menahannya. Ini adalah terobosan besar bagi Xiaoyan untuk dapat menembus tubuh abadi setengah langkah sekarang. Dan jika dia tidak dapat menerobos saat ini, maka tubuh Xiaoyan akan benar-benar hilang. Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar, dia harus menerobos. Jika tidak, tubuhnya akan dihancurkan. Dan kemudian api abadi akan membutuhkan waktu lama untuk membentuk kembali tubuh nirvana. Aku tidak punya waktu, jadi aku harus membuat terobosan. Xiaoyan bertekad di dalam hatinya, terakhir kali Xiaoyan bisa terlahir kembali dari nirvana dalam waktu singkat karena pasokan kekuatan hidup. Tapi kali ini berbeda dengan peningkatan kekuatan. Waktu yang dibutuhkan api yang tak bisa dipadamkan ke nirvana untuk membentuk kembali tubuh fisik Xiaoyan berkisar antara ratusan hingga ribuan tahun. Xiaoyan tidak bisa menunggu, dan dia tidak mau menunggu, dan baginya sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menembus tubuh fisiknya. Jika dia hanya ingin menerobos, dia membutuhkan lebih banyak vitalitas. Meskipun permaisuri tidak membantu, vitalitas yang diberikan oleh pasukan berkobar adalah bantuan terbesar untuk Xiaoyan saat ini. Tentu saja
Ini juga cara Xiaoyan sendiri dan itu tidak dianggap sebagai bantuan. Permaisuri setuju dengan Juci, jadi dia tidak akan bergerak sampai pertempuran benar-benar selesai. Dan Xiaoyan tidak menaruh semua perhatiannya pada Juci. Pertempuran ini belum benar-benar berakhir karena Juci masih ada. Jadi Xiaoyan masih harus menyingkirkannya. Tetapi Xiaoyan tidak berniat menghancurkan Juci. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan melihat bakat Juci. Avatar Yonghe sudah meledak. Dan kekuatan avatar dewa asli juga jatuh ke 1 bintang. Pertempuran ini juga membuat Xiaoyan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Jadi Xiaoyan datang dengan ide yang berani. Daripada melenyapkan Juci, lebih baik membawanya pergi. Pada saat ini, Juci menutup matanya dengan erat. Xiaoyan yang memiliki avatar merasakan dampak pada jiwanya setelah avatar Yonghe meledak. Dan dampaknya pada Xiaoyan tidak kecil, meskipun masih dalam toleransi Xiaoyan. Jika melihat Juci yang meledakkan ratusan avatar, maka pasti jiwanya sangat terpengaruh, yang menyebabkan dia mengalami koma jangka panjang. Jadi sekarang juga waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk membawanya pergi. Kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh telah mengalir keluar, dan sungguh luar biasa. Dia tenggelam ke dalam tubuh Juci tanpa halangan apapun. Benar saja, aku masih kalah. Dalam kehampaan yang gelap, jiwa Juci meringkuk di sini. Ini adalah kedalaman jiwa Juci, dan Xiaoyan juga muncul dalam ilusi. Perbedaan antara keduanya mungkin terlihat dalam penampilan, tetapi tidak ada perbedaan dalam jiwa. Jiwa yang identik saling memandang dengan cara yang luar biasa. Aku akan dikalahkan, kan? Juci tersenyum kecut. Dia merasa takdir menipu orang. Sejak awal dia tidak dilahirkan, tapi mengapa dia harus ada dan berakhir seperti ini? Tidak, justru kebalikan dari apa yang kamu pikirkan. Kamu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pertempuran ini daripada aku. Xiaoyan tidak menyembunyikannya karena kekuatan bertarung Juci lebih kuat. Lagi pula kekuatannya telah mencapai keabadian. Dan Xiaoyan hanyalah sosok yang baru menerobos ke dewa petarung alam leluhur. Kamu adalah reinkarnasi yang mulia. Aku hanyalah jiwanya. Sejak awal aku tahu ini akan menjadi hasilnya. Tapi aku tidak menginginkan ini. Juci menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau tunduk pada takdir, jadi hanya bisa melakukan yang terbaik. Kamu dan aku telah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Kamu tertidur lelap, dan tubuh fisikku juga menghadapi kehancuran. Ini hanya kebetulan untukku bisa menang. Xiaoyan menjawab, bukan karena Xiaoyan rendah hati, tapi ini adalah faktanya. Jika kamu kalah, itu tetaplah kalah. Aku sudah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Aku bersedia mengakui kekalahan. Tetapi yang aku tidak setuju adalah mengapa langit tidak melahirkanku. Jadi mengapa itu terjadi? Mengizinkan aku ada di dunia ini. Mata Juci menunjukkan kebencian. Jika aku bisa, aku lebih suka menjadi manusia. Bahkan jika itu hanya untuk 100 tahun, setidaknya itu nyata. Juci memiliki kehidupan yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa istana Dewa Pemburu adalah kekuatan terkuat di alam Suanyin saat ini. Tapi sekarang dia benar-benar memberitahu Juci bahwa dia hanyalah jiwa yang terpisah dari yang mulia. Faktanya, saat Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya kepada Juci, semua kepercayaan di hati Juci runtuh. Dia tidak mau menerima kenyataan ini, dan dia bahkan lebih percaya bahwa ini adalah mimpi. Dia bertanya-tanya, mengapa Xiaoyan terlihat sangat mirip dengannya sebelumnya, selain gaya rambut dan pakaian. Jika seseorang tidak melihat kepribadiannya, hampir tidak ada perbedaan fitur wajah di antara keduanya. Juci berpikir bahwa Xiaoyan adalah penirunya, atau dia sedang merencanakan semacam konspirasi, seperti diciptakan oleh permaisuri untuk menggantikannya. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi Juci tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah jiwa. Tidak heran, aku belum melahirkan ahli waris selama ribuan tahun.
karena aku tidak pernah menjadi kehidupan nyata, tetapi hanyalah jiwa. Tubuh Juci dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Selama tahun-tahun yang panjang ini, dia selalu merasakan kekosongan. Pada saat ini, semua ilusi yang dia pikir memiliki penjelasan. Itu saja. Ayo lakukan. 2 baris air mata panas mengalir dari jiwa Juci dan jiwanya menangis. Juci benar-benar patah hati dan akhirnya menemukan bahwa dia bukan keberadaan nyata. Juci tidak dapat menerimanya. Jika kamu mau, aku bisa mencoba membantumu dilahirkan kembali. Xiaoyan memandang jiwa Juci. Jiwanya tidak memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Tepatnya itu hanya ada 1 jiwa. Tetapi tidak diketahui metode apa yang digunakan oleh Yang Mulia untuk membuat jiwa ini dilahirkan, yang menjadi Juci. Dan apa yang dilakukan oleh Yang Mulia jelas tidak menjadikan Juci sebagai batu loncatan untuk Xiaoyan. Keberadaan Juci lebih seperti keberadaan leluhur yang ditinggalkan oleh Yang Mulia pada bidak catur lainnya. Mereka semua hanyalah pion yang ditentukan oleh Yang Mulia. Tidak ada prioritas, masing-masing sangat luar biasa. Kekuatan Juci sangat kuat. Jelas tidak peduli siapa yang kalah, pemenangnya akan menggantikan yang lain. Kelahiran kembali. Tapi aku masih jiwa. Apa gunanya dilahirkan kembali? Sejak aku berjanji padamu, aku secara alami akan menemukan cara untuk membantumu. Tapi aku tidak bisa menjamin kesuksesannya. Tapi hari ini kamu atau aku harus mati. Hanya dengan cara ini satu sisi dapat terpenuhi. Xiaoyan dan Juci sama sekali tidak memiliki permusuhan, tetapi takdir membuat mereka harus bertarung. Tidak perlu, aku tidak ingin dilahirkan kembali. Pada akhirnya aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Juci tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia menolak janji Xiaoyan. Hidup Juci sudah cukup. Dia tidak menyesal, tidak ada keinginan. Kelahiran kembali tidak ada artinya baginya. Jadi dia memilih untuk menolak. Ayo bicara. Xiaoyan merenung dan tidak terkejut dengan penolakan Juci terhadap Xiaoyan. Keadaan pikiran Juci benar-benar di luar jangkauan manusia, dan apa yang dia inginkan dan pikirkan di dalam hatinya tidak dapat dipenuhi oleh orang biasa. Tapi penolakan Juci membuat Xiaoyan berpikir tinggi tentang Juci lagi. Istana Dewa Pemburu adalah karya hidupku. Mereka setia dan kuharap kamu tidak mempermalukan mereka. Aku tahu kamu bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Jadi kamu harus menyetujui masalah ini. Kata Juci, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Satu-satunya perhatiannya adalah Istana Dewa Pemburu yang telah bertarung dengannya sampai akhir. Apakah kamu ingat Superstar Batang Surgawi dan kamu telah memerintahkan penghancuran? Tanya Xiaoyan. Balas dendam Wujan belum terbalas. Ini adalah janji Xiaoyan kepada Wujan. Semuanya memiliki awal dan akhir. Buah perbuatan dari Istana Dewa Pemburu, maka itu harus membayar harganya. Superstar Batang Surgawi. Juci menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Aku memang memerintahkan penghancuran beberapa bintang, tetapi aku tidak tahu tentang Superstar Batang Surgawi. 8 dewa abadi dari Istana Dewa Pemburu dapat membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain. Jawab Juci. Oke, aku akan membunuh mereka. Xiaoyan mengangguk. Dia selalu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keinginan. Juci adalah intinya, dan sekarang dia telah dikalahkan, tetapi orang yang membunuh Wujan masih hidup. Xiaoyan harus memenuhi janjinya ke Wujan. Juci menghela napas panjang, mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jiwa Juci menutup matanya. Sebelum jiwa benar-benar menghilang, dia masih harus melihat suka dan duka dalam hidupnya. Meskipun itu hanya jiwa, dia masih merasakan hal nyata selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan menyelimutinya. Juci tidak melawan. Kesadarannya berangsur-angsur memudar. Dia merasa seperti memiliki mimpi yang sangat-sangat panjang. Dan sekarang dia terbangun dari mimpinya. Xiaoyan merebut tubuh Juci dengan sangat mulus tanpa halangan.
seperti tubuhnya sendiri, menyatu dengan jiwanya tanpa celah. Setelah sekian lama, mata Juci tiba-tiba terbuka dan matanya acuh tak acuh. Jiwa Juci terluka, tetapi tubuhnya tidak terluka. Jadi setelah Xiaoyan berhasil merebut tubuh tersebut, keadaan Juci saat ini hampir tidak membutuhkannya untuk pulih, kecuali untuk kekuatan abadi yang dikonsumsi. Kekuatan tubuh utama Juci sama dengan keadaan Xiaoyan. Tubuh utama jauh lebih lemah dari tubuh avatarnya, dan avatar Yonghe telah mencapai langkah ke-6. Namun tubuh utama Juci masih bertahan di langkah ketiga. Xiaoyan juga merasa aneh. Secara logis, yang paling dimiliki Juci adalah sumber daya. Mengapa dia masih berada di langkah ketiga? Xiaoyan berhasil merebut tubuh Juci dan semangat Juci tidak menghilang, tetapi melebur ke dalam jiwa Xiaoyan dengan tak terbayangkan. Tampaknya Juci seperti yang dia katakan, tidak pernah benar-benar ada. Jiwa yang bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan tidak memiliki kesadaran dan menyatu sempurna dengan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada saat integrasi, tetapi sesuatu yang aneh muncul di tubuh fisiknya. Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian datang dari segala penjuru, dan dia terus tenggelam ke dalam avatar Juci. Tetapi Xiaoyan sendiri tidak pernah mencapai keabadian, jadi dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi dalam keabadian. Merasakan kekuatan abadi yang melonjak saat ini, Xiaoyan mungkin tahu bahwa ini pasti merupakan tanda terobosan. Tapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun dia memiliki avatar abadi, Xiaoyan belum mengalami terobosan keabadian. Apa yang harus dia lakukan saat ini? Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Xiaoyan memilih untuk duduk bersila, membiarkan kekuatan keabadian mengalir ke dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan keabadian datang entah dari mana. Dia merasakan auranya terus meningkat. Setelah kekuatan keabadian mengalir ke tubuhnya, kemudian aura itu menghilang. Setelah beberapa lama, kekuatan abadi yang mengalir ke tubuh Juci berhenti tiba-tiba, dan entah bagaimana Xiaoyan merasakan kekuatan melonjak ke atas di tubuhnya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya aneh di dalamnya. Apakah ini terobosan? Xiaoyan baru saja mengambil tubuh Juci sekarang, dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat. Dan terobosan ini membuat Xiaoyan merasakan sakitnya kesenjangan antara keabadian dan dewa petarung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menerobos, dan saat ini Xiaoyan tampak linglung. Setelah terobosan avatar Juci, sesuatu yang aneh juga terjadi di sini. Tubuh yang awalnya rusak mulai sembuh, dan meridian yang runtuh mulai terbentuk kembali. Yang menyebabkan pemandangan aneh ini adalah munculnya sinar keabadian di tubuh Xiaoyan. Sinar kekuatan abadi ini datang entah dari mana dan muncul di tubuh Xiaoyan secara tidak dapat dijelaskan. Merasakan kekuatan abadi ini, Xiaoyan menemukan bahwa itu tampaknya berasal dari armor dewa palsu atau avatar Yonghe sebelumnya. Sinar kekuatan abadi ini tampaknya memiliki spiritualitas. Itu bergerak bolak-balik di dalam tubuh Xiaoyan, tetapi tidak secara acak. Di mana kekuatan abadi lewat, luka sembuh dengan cepat. Seluruh tubuh ditutupi dengan retakan, seperti boneka keramik yang disambung menjadi satu setelah pecah. Retakan itu diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dibandingkan dengan tubuh fisik, yang diperbaiki lebih cepat adalah 108 pembuluh darah guntur yang agung. Di bawah kekuatan abadi ini, 108 pembuluh darah guntur secara bertahap menjadi stabil, dan retakan pada tubuh fisik Xiaoyan benar-benar menghilang di bawah suplai vitalitas yang terus-menerus. Di antara teratai api dari api yang tak bisa dipadamkan, guntur hitam berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan guntur yang kuat dari jauh. Di bawah nutrisi vitalitas yang agung, tubuh Xiaoyan benar-benar pulih dari ambang kehancuran. Api abadi berhenti menyerap vitalitas semua orang, dan kegelisahan dari pasukan istana dewa pemburu berangsur-angsur menjadi tenang, dan sebagian besar pasukan berkobar menghela napas lega. Melihat permaisuri yang berdiri di atas tanduk naga dan menatap sosok Xiaoyan di teratai api dengan mata yang tidak memihak, pasukan berkobar mengerti apa yang sedang terjadi.
Pasukan berkobar dengan ratusan ribu orang berada di pihak permaisuri. Tak satu pun dari mereka pergi tanpa perintah permaisuri, dan mata mereka menunjukkan tekad. Dibandingkan dengan istana dewa pemburu yang tanpa pemimpin hari ini, pasukan berkobar terlihat sangat berbeda dalam momentum. Dengan postur lurus dan rapi dalam perbandingan ini, orang dapat merasakan mengapa pasukan berkobar di bawah komando permaisuri mampu mendominasi alam Suanyin pada waktu itu. Ketika ratusan ribu orang berdiri di sana, aura yang mereka pancarkan seperti gunung dan sungai yang menjulang tinggi, seolah-olah bisa menekan segala sesuatu di dunia. Melihat tubuh fisik Xiaoyan dipulihkan, meskipun permaisuri di tanduk naga tidak mengatakan apa-apa, sepertinya dia sedikit lega saat ini. Pasukan berkobar mematuhi perintah. Permaisuri akhirnya menoleh untuk melihat pasukan berkobar. Tatapannya tegas dan tanpa jejak kelemahan di matanya. Kemudian aura yang mendominasi menyebar. Pasukan berkobar mematuhi perintah permaisuri. Pada saat berikutnya, suara yang kuat bergema di seluruh kehampaan dan bertahan untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bisa merasakan keterkejutan saat ini, tetapi saat suara itu terdengar, hati permaisuri menegang dan ada kilauan di matanya. Baiklah, dengarkan perintahku semuanya. Kalian bisa pergi. Kalian tidak perlu mendengarkan perintah siapapun mulai sekarang. Kalian semua bebas pergi. Suara permaisuri terdengar langka dan dia melihat ke arah sosok lurus dengan sepasang tatapan berapi-api. Permaisuri merasa sangat nyata saat ini. Dia tidak suka mengucapkan selamat tinggal, tetapi kali ini dia berharap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Memasuki periode musim dingin, semua orang kembali dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin untuk mempersiapkan musim dingin ini. Aku tidak yakin berapa lama musim dingin ini akan berlangsung. Mungkin sangat lama atau mungkin sangat singkat. Tapi aku yakin ini akan berlalu. Saat permaisuri berkata terakhir kali, itu terlihat tidak terlalu tegas. Matanya memantulkan banyak sosok. Setiap wajah sepertinya tertanam di dalam benaknya. Adapun apa yang dikatakan permaisuri, semua orang bingung. Mereka tidak mengerti periode musim dingin yang dikatakan permaisuri, tetapi melihat permaisuri yang serius, setidaknya semua orang tahu bahwa hal-hal serius akan terjadi di alam Suanyin. Setelah permaisuri selesai berbicara, ratusan ribu pasukan yang berkobar terdiam dan tidak ada yang pergi. Terima kasih semua telah berjuang untukku terakhir kalinya. Setelah itu tidak akan ada permaisuri di Suanyin. Demikian pula tidak akan ada lagi pasukan berkobar. Waktu tidak akan mundur. Aku akan menghilang. Kalian harus melanjutkan. Suara permaisuri masih tidak nyaring, tetapi seperti jalan surga. Itu dapat dengan jelas ditransmisikan ke telinga setiap pasukan yang berkobar. Saat mereka mendengar kata-kata pasukan berkobar bubar, hanya suara yang perkasa dapat didengar. Ratusan ribu pasukan yang berkobar semuanya berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dalam-dalam kepada permaisuri. Hanya mereka yang mengerti bahwa alam Suanyin tidak pernah diintimidasi oleh dunia luar selama keberadaan permaisuri. Setidaknya sebelum itu, tidak ada sumber daya yang dirampok oleh dunia luar. Mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah mereka alami dalam melawan invasi, dan hanya pasukan berkobar yang merangkak keluar dari darah rekan mereka yang dapat memiliki momentum seperti itu. Pasukan berkobar yang perkasa berlutut dengan satu kaki dalam kehampaan seperti ini, dan tidak ada yang berdiri untuk pergi sampai waktu yang lama. Jika diperhatikan baik-baik, banyak orang sudah menangis. Hanya kenangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang akan terlintas ketika akan terjadi perpisahan. Sepertinya kalian tidak akan mendengarkan perintah terakhirku, kan? Melihat pasukan berkobar yang sudah lama tidak pergi, suara permaisuri tenggelam. Kata-kata ini menyebabkan kelenjar air mata pasukan berkobar yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Tetapi beberapa ratusan ribu orang tidak memiliki suara untuk menangis. Yin misterius selalu ada.
pasukan berkobar tidak akan pernah bubar. Pada saat ini, seseorang dari pasukan yang berkobar tiba-tiba berteriak dengan keras, dan kemudian lebih banyak suara keluar, dan kemudian seluruh pasukan yang berkobar mengeluarkan suara ini. Itu menyebar di seluruh kehampaan. Semua orang dari istana Dewa Pemburu memandang dengan heran, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya berpikir itu aneh. Tidak tahu berapa lama suara perkasa itu mereda, dan permaisuri memandangi kerumunan dan menghela napas panjang. Benar saja, perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Permaisuri bergumam dengan senyum masam. Permaisuri tidak membujuk mereka lagi. Mereka tidak ingin pergi. Tidak peduli apa yang dikatakan permaisuri, mereka tidak akan pernah pergi. Bagaimana mereka bisa melepaskan perasaan ini setelah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya? Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.